Kembali lagi dengan saya Rida Sujarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinemba, Provinsi Riau, dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang kerajaan Islam di Sulawesi. Hadirnya Wali Songo yang hanya berada di Pulau Jawa bukan berarti Islam hanya berpusat di sana. Islam juga hadir di sebuah pulau bernama Sulawesi. Terbukti dari hadirnya kerajaan Islam di Sulawesi. Sebagaimana Islam tersebar di Indonesia secara umum yang mana melalui perantara perdagangan, begitu pula yang terjadi di Sulawesi. Islam masuk ke Pulau Sulawesi juga melalui para pedagang. Mereka adalah pedagang yang berasal dari Malaka, Jawa, dan Sumatera. Islam masuk ke Sulawesi pertama kali di kawasan Sulawesi Selatan. Para pakar sejarah sepakat bahwa pertama kali Islam masuk ke Sulawesi adalah pada abad ke-15. Setidaknya ada 3 kerajaan Islam di bumi Sulawesi ini, yaitu Kerajaan Gorontalo, Buton, dan Bone, Sopeng, dan Wajo. Namun pada kesempatan kali ini kita akan bahas 3 diantaranya, yaitu Gorontalo, Buton, dan Bone. Yang pertama kita ke Kerajaan Gorontalo. Berdasarkan catatan sejarah, Kerajaan Gorontalo merupakan kerajaan Islam pertama yang hadir di Sulawesi. Sebelum menjadi kerajaan Islam, kerajaan ini sering berperang dengan kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan. Kerajaan yang menjadi sasaran perang adalah Luwu, Bone, Sopeng, dan Wajo. Meskipun kerajaan Luwu mencoba bersekutu dengan Wajo, tetapi peperangan tetap dimenangkan oleh kerajaan Gorontalo, sehingga wilayah kerajaan tersebut menjadi wilayah taklukan kerajaan Gorontalo. Kerajaan ini resmi menjadi kerajaan Islam ketika kedua raja dari Gorontalo resmi memeluk agama Islam pada 22 September 1605 Masehi. Sejak saat itu, kerajaan ini terus melakukan ekspansi politiknya agar kerajaan lainnya juga masuk Islam dan tunduk di bawah kerajaan tersebut. Meskipun sudah memegang ideologi Islam, kerajaan ini juga tetap menjaga hubungan baik dengan bangsa Portugis yang beragama Kristen Katolik. Berikutnya kita ke Kerajaan Buton. Kerajaan ini berlokasi di Sulawesi Tenggara. Raja Laki Laponto adalah raja yang mengkomandoi peresmian agama Islam sebagai agama resmi di daerah tersebut. Raja Buton V mengangkat Haleu sebagai menantu dan penerus tahta dikarenakan jasanya telah berhasil mengalahkan serangan dari kerajaan tetangga. Bentuk pemerintahan yang awalnya berbentuk kerajaan berubah menjadi kesultanan ketika salah seorang ulama bernama Syekh Abdul Wahid yang berasal dari Johor kemudian tinggal di Buton. Sultan pertama yang meraih tahtanya pada saat itu adalah Haleu. Ia sebelumnya sempat menyerahkan posisi kepala pemerintahan kepada adiknya bernama Laposasu. Namun ia kembali ke keraton dan dilantik sebagai sultan pertama pada tahun 1491 dan mengakhiri masa jabatannya pada tahun 1537. Gelar yang kemudian diberikan kepadanya adalah Sultan Murmun. Berikutnya kita ke kerajaan yang ketiga, yaitu Kerajaan Bone. Kerajaan Goa memiliki sumbangsih yang cukup besar terhadap Islamisasi yang terjadi di Kerajaan Bone. Sultan Alauddin yang merupakan raja ke-14 di Kerajaan Goa menyebarkan ajaran Islam secara damai. Beliau mulai menyebarkan Islam kepada kerajaan-kerajaan tetangga. Latenrirua adalah Raja Bone ke-11 yang menerima ajaran agama Islam sebagai agamanya pada tahun 1611 Masehi. Sayangnya ia hanya berkuasa selama 3 bulan. Singkatnya, kekuasaan yang ia pegang dikarenakan ketika ia menerima agama Islam, Dewan Adat Adipitu bersama rakyatnya menolak ajaran tersebut masuk. Namun masuknya Latenrirua atau juga dikenal dengan Sultan Adam Matindore Ribantaeng
ke dalam Islam juga diikuti oleh beberapa masyarakat Bone. Bahkan raja sebelumnya yang bernama Uitenritupu juga tertarik untuk belajar Islam setelah mendengar si Dendreng telah memeluk Islam. Ia bahkan belajar agama ini hingga akhirnya ajal menjemputnya. Itulah tadi sejarah singkat mengenai 3 kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita bertemu lagi di video pembahasan materi berikutnya. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.